Halo, perkenalkan aku Sanivia Devela Panjaitan. Aku dari kelas akuntansi A Malam. Video ini aku buat untuk tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang diampu oleh Kak Nikita Puspita Ing Endi. Jadi kemarin di tatap muka ke-12 kita itu belajar tentang komunikasi. Jadi dari pembahasan tentang komunikasi tersebut, kita diberikan tugas oleh Kak Nikita untuk membuat sebuah video yang menjelaskan tentang seorang entrepreneur sukses pada usia muda dan menjelaskan tentang brand yang dibuat oleh dia. Nah, pada video ini aku akan menjelaskan tentang entrepreneur sukses yaitu Daniel Ek dengan brandnya Spotify. Sebelum saya membahas tentang Spotify, saya akan membahas terlebih dahulu tentang kehidupan Daniel Ek. Daniel Ek lahir pada 21 Februari 1983 di Stockholm, Swedia. Dia juga merupakan lulusan dari Royal Institute of Technology. Daniel sudah berkenalan dengan musik di umur 5 tahun setelah diajari gitar oleh orang tuanya. Ibunya merupakan penyanyi opera dan pianis. Sedangkan ayah kandungnya meninggalkan Daniel saat ia masih bayi. Dan ayah tiri Daniel bekerja di bidang IT, jadi dia akrab dengan musik dan teknologi sejak belia. Gemar dengan teknologi, ia tak segan untuk membeli server sendiri untuk percobaan. Dia juga nekat untuk melamar di Google, tapi sayang dia ditolak karena belum cukup umur. Tapi kejadian itu malah memicunya untuk membuat mesin cari sendiri, tapi usaha itu gagal. Dan dia sukses jadi karyawan di sebuah perusahaan teknologi bernama Jaja. Gajinya lagi-lagi untuk membeli server. Daniel masuk kuliah di Royal Institute of Technology dengan jurusan teknik. Tapi ia memilih drop out hanya dalam 8 minggu karena merasa hanya belajar teori saja. Tapi gagal kuliah itu tidak berpengaruh besar karena Daniel ini kemudian membuat sebuah program untuk sebuah perusahaan dan dia dibayar sekitar $2 juta. Sudah kaya di usia 23 tahun, Daniel malah bosan. Ia tak tahu mau berbuat apa lagi. Maka ia berfoya-foya dengan membeli apartemen 3 kamar di ibu kota Stockholm dan sebuah Ferrari Modena. Dia berkata bahwa itu hanya untuk terlihat lebih keren agar gadis-gadis melirik dia. Daniel merasa bosan dan kebingungan. Akhirnya Daniel menjual mobil mewahnya dan pindah ke rumah orang tuanya. Di sana dia bermeditasi dan terkadang bermain gitar sekitar 6 jam dalam sehari. Disitulah Daniel memiliki ide untuk mengawinkan kedua hobinya yaitu musik dan teknologi. Dia lalu berkenalan dengan seorang veteran Silicon Valley bernama Martin Lorenzon yang sudah kaya raya dan seperti Daniel namun bosan dengan hidupnya. Setelah nongkrong beberapa lama, keduanya akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengguncang industri musik. Daniel merasa industri musik sekarang sedang dalam sekarat, lalu ketemulah nama Spotify. Mulailah mereka merekrut orang. Inilah awal perjalanan Spotify. Daniel dan Martin kemudian merancang interface Spotify yang mengambil inspirasi dari iTunes. Namun Daniel tak ingin buru-buru meluncurkannya sebelum mencapai kesepakatan dengan label. Tapi kesepakatan dengan label ternyata sangat sulit, sampai memakan waktu 2 tahun. Daniel berusaha meyakinkan bahwa model bisnis Spotify akan menghasilkan lebih banyak penjualan musik. Dan akhirnya di tahun 2008, Spotify debut di wilayah Skandinavia, Prancis, dan Inggris. Dan baru 3 tahun kemudian, deal final untuk wilayah AS. Ada satu hal yang menarik dari perjalanan Spotify, yaitu Sean Parker, seorang mantan presiden Facebook yang sekarang menjadi anggota direksi Spotify, dan yang membantu mereka masuk ke Amerika Serikat. Dia mengagumi Daniel dan pernah berkata yaitu dia satu-satunya entrepreneur teknologi yang punya kesabaran untuk mencapai sesuatu dan kemampuan untuk tidak runtuh dalam tekanan atau menjadi frustasi. Pada tahun 2009, Facebook melirik Spotify. Saat itu Mark Zuckerberg sendiri yang mengatakan bahwa Spotify itu sangat bagus. Bahkan nilai pasar Spotify pada 2010 menyentuh angka $4 miliar Amerika Serikat. Lebih lanjut, minat itu akhirnya melahirkan kerjasama. Facebook menggandeng Spotify sebagai partner ketika platform itu meliris layanan di Amerika Serikat pada 2011. Hasilnya, Spotify menghimpun 1 juta pelanggan premium meningkat 5 juta setahun
setahun setelahnya. Pada tahun 2012, Spotify memiliki 18 miliar track dan 20 juta pengguna. Meski mencatatkan kesuksesan di tahap awal, Spotify tampaknya tak menduga kalau penggunaan ponsel pintar bakal meningkat pesat. Sebab awalnya Spotify hadir dalam versi komputer. Sudah begitu, ada pula masalah terkait keluhan para musisi yang merasa bayaran dari Spotify terlalu sedikit. Bahkan Taylor Swift mengakhiri kontrak dengan Spotify pada tahun 2014 karena bayar. Untuk membatasi akses pengguna Spotify gratis, Spotify melakukan pengurangan terhadap jumlah musik yang bisa didengarkan pada April 2011. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengguna Spotify gratis beralih ke akun premium yang berbayar. Di tahun yang sama, mereka juga melakukan penghapusan terhadap iklan-iklan yang muncul dari eksternal. Pasalnya, resiko terhadap peretasan tidak dapat dihindarkan jika iklan tersebut selalu muncul di Spotify. Spotify mengubah logonya sebanyak 3 kali dari tahun 2013, 2015, dan yang sampai sekarang. Dalam bagian awal dokumen laporan yang diunggah oleh Spotify, tercatat peningkatan jumlah pengguna yang cukup signifikan. Hingga kuartal ketiga tahun 2020, pengguna aktif bulanannya sudah mencapai 320 juta orang. Nilai tersebut naik 32% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, dan bertambah lebih dari 20 juta pengguna dibanding kuartal sebelumnya. Jumlah pengguna tersebut membuat Spotify menjadi penyedia layanan streaming musik paling unggul secara global, mengalahkan Amazon Music yang baru mencapai 55 juta pengguna awal tahun kemarin. Sementara Apple Music sendiri belum umumkan data terbaru, tetapi pada bulan Juni 2019 jumlah penggunanya baru mencapai 60 juta. Naiknya jumlah pengguna baru Spotify dan Spotify Premium tak lain karena fiturnya yang terus dikembangkan. Untuk fitur lirik saja, selain kini bekerja sama dengan Music Match, selain penyedia real time, pengguna juga bisa mencari lagu melalui potongan lirik. Sementara untuk podcast, Spotify berhasil mengamankan beberapa acara eksklusif alias hanya ada di platform mereka. Salah satunya Nice Talks, pertama di Asia Tenggara. Lalu juga hadir Batman and Bird, podcast eksklusif hasil kerjasama Spotify dengan Warner Bros. Di beberapa podcast tertentu, Spotify juga berikan media berupa video agar kreator bisa lebih interaktif terhadap pengikutnya. Fitur polling juga disiapkan oleh Spotify agar podcaster bisa berinteraksi secara langsung dengan pengikutnya sembari sesi podcast didengarkan. Lalu artis juga bisa informasikan event virtual yang akan mereka gelar. Oke guys, jadi itulah kisah tentang Daniel Ek dan perjalanannya dalam membangun bisnis Spotify. Baik guys, sekian dari saya ucapkan terima kasih.